Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dengan NIM 2406011913014 dari kelas praktikum pengembangan berbasis platform B1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai komponen view dan view group dengan menggunakan Android Studio. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah apa itu view dan view group. View adalah objek yang menggambar komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. Contoh turunannya adalah text view, button, image view, dan lain-lain yang akan saya jelaskan nanti beserta file kodenya. Sedangkan view group adalah sebuah objek yang mewadahi objek-objek view dan view group itu sendiri, sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Jadi komponen view yang tadi, seperti text view, button, dan lain-lain itu, akan dibungkus di dalam wadah. Wadah ini namanya view group. Contoh komponen view group adalah linear layout, relative layout, scroll view, frame layout, dan lain-lain. Ini juga akan saya jelaskan nanti pada file beserta contohnya. Pada praktikum ini, pertama-tama yang akan saya buat adalah menambahkan dependensi pada modul build Gradle yang ada pada folder Gradle script dan yang ini, build.gradle modul myview and views.app. Komponen yang saya tambahkan adalah komponen circle image view, yang mana digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran. Namun untuk bagian plugins dan Android-nya tidak perlu diubah, biarkan begitu saja sesuai dengan template awalnya. Kemudian saya akan menambahkan semua resource string yang akan digunakan di project ini pada file bernama strings.xml ini, seperti ini. Di strings.xml ini kita bisa lihat terdapat string bernama app name. Ini isinya nama projectnya myview and views. Ini ada content text, isinya itu deskripsi umum dari HP-nya. Terus di sini ada content spec display, ini spesifikasi dari layar HP-nya. Ini size, content spec size, spesifikasi dari ukuran HP-nya. Content specs battery adalah spesifikasi dari baterai HP. Di sini kita ada string juga yang mendeskripsikan stok, tulisan spesifikasi, tulisan display, tulisan size, tulisan baterai, dijual oleh, nah ini nama sellernya. Nama sellernya saya akan menggunakan nama saya sendiri, yaitu Dionysius Mario. Kemudian di sini ada beli, dan dummy value ini adalah harga HP-nya, HP yang akan dijual. Kemudian di sini ada dummy photos. Dummy photos itu jumlah foto yang harusnya ditampilkan. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan dua file gambar ke dalam folder subfolder drawable. Caranya adalah dengan langsung men-drag and drop aja filenya ke dalam folder tersebut. Nah, drag ke folder drawable ini. Kita bisa lihat ini udah bener direktorinya ke drawable. Kita tinggal pencet refactor. Ini untuk Dion Mario ini foto yang akan saya gunakan untuk sellernya, sedangkan iPhone 13 mini ini foto produknya, contoh foto produknya. Kita bisa tutup aja. Lalu kita pindah ke activity_main.xml untuk membuat tampilan dari Android itu sendiri. Pertama-tama kita bisa lihat di line pertama ada XML version 1.0 dan encoding UTF-8. Artinya dokumen ini dibuat berdasarkan aturan XML versi 1.0 dengan kode encodingnya UTF-8. Kemudian di sini ada view group. View group pertama ini bernama scroll view. Scroll view fungsinya untuk membuat layout yang memungkinkan komponen di dalamnya dapat di-scroll secara vertikal. Komponen di dalam scroll view hanya dapat diperbolehkan memiliki satu parent utama
dari linear layout, relative layout, frame layout, ataupun table layout. Ini pilih salah satu. Di sini saya menggunakan linear layout yang fungsinya adalah untuk membuat layout yang menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Di sini saya membuat orientasinya secara vertikal yang bisa saya atur di sini. Android titik 2 orientation sama dengan vertikal. Kemudian di dalam linear layout terdapat child component view group lagi berupa frame layout yang mana layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu sama lain. Komponen yang paling pertama pada layout ini akan menjadi alas bagi komponen-komponen di atasnya. Kita bisa lihat di frame layout ini, di desainnya ini kita bisa lihat frame layout ini pada bagian ini. Komponen pertama adalah image view. Image view ini akan menjadi tumpukan yang paling bawah. Kemudian text view ini akan menumpuk pada bagian atas dari image view. Di image view ini saya akan mengatur lebar, height-nya 201 dp. Kemudian di sini ada adjust view bounds. Adjust view bounds ini fungsinya adalah untuk memastikan gambar sesuai dengan view dan mempertahankan rasio aspek gambar. Lalu di scale type ini ada fit center. Fit center ini fungsinya untuk meletakkan gambar supaya berada di tengah ukuran dari layoutnya. Kemudian jangan lupa untuk Android titik 2 source ini menggunakan @drawable slash ini sesuai dengan nama file yang digunakan. Karena di sini kita bisa lihat filenya bernama iPhone_13mini.jpg. Ini memasukkan iPhone_13mini. Kemudian di sini ada content description. Ini nantinya bisa digunakan untuk fitur Android bernama Talkback. Kemudian text view ini akan berada di atasnya yang akan mendeskripsikan tentang jumlah fotonya. Di sini kita bisa lihat bisa diambil dari string bernama dummy_photos. Isinya adalah 6 foto. Kemudian kita tutup frame layoutnya. Setelah frame layout, di sini masih terdapat text view. Text view yang ini kita bisa lihat di sini. Ini menjelaskan tentang dummy value. Dummy value ini isinya harga dari HP yang dijual. Kemudian text view selanjutnya ini untuk membuat stok. Ini stok hanya 5 buah. Kemudian text view berikutnya ini akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari HP-nya. Dan text view yang ini akan menampilkan tulisan spesifikasi. Terus kemudian di sini ada view group baru bernama table layout. Table layout ini fungsinya adalah untuk membuat layout yang susunan komponen di dalamnya akan berada di dalam table, yaitu berupa baris dan kolom. Namun layout ini tidak akan menampilkan garis border yang membatasi tiap baris, kolom, ataupun selnya. Pembuatan barisnya bisa menggunakan table row seperti ini. Di dalam barisnya, kita juga dapat mendeskripsikan dan membuat kolom-kolom baru dengan menambahkan view yang berada di dalam table row ini. So, kita lihat pada table row pertama, ini baris pertama. Baris pertama ini akan membuat kolom pertama itu tulisan display, dan kolom yang kedua isinya deskripsi mengenai display HP-nya. Spesifikasi lengkap dari displaynya. Kemudian table row yang kedua ini akan menjelaskan mengenai size-nya, size ukuran dari HP-nya. Text view ini kolom pertama itu size, kolom kedua ini adalah spesifikasi dari size-nya. Kemudian row yang terakhir atau baris yang terakhir berisi kolom yang pertama itu baterai dan kolom yang kedua itu spesifikasi dari baterainya. Kemudian kita tutup table row dan table layout-nya. Kemudian di bawahnya masih terdapat text view. Text view yang
akan mendeskripsikan mengenai sellernya. Di bawahnya menggunakan view group baru bernama relative layout yang fungsinya untuk memposisikan masing-masing komponen di dalamnya agar dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lain dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas ukuran layar yang digunakan. Ini hasilnya bisa kita lihat, kita scroll pada bagian sini. Text view ini mendeskripsikan dijual oleh, dan relative layout ini akan menampilkan foto dan nama sellernya. Kenapa ini masih bisa kita scroll? Karena ini semua, komponen-komponen ini semua tadi kita buat di dalam scroll view yang fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan scroll up dan scroll down. Kemudian di dalam relative layout ini terdapat circle image view yang tadi sudah kita install untuk dependensinya pada modul build Gradle. Circle image view ini digunakan untuk menampilkan gambar seperti ini dalam bentuk lingkaran. Pada circle image view jangan lupa untuk mendeskripsikan source-nya dengan nama file yang sesuai dengan nama file gambar yang digunakan. Kemudian karena menggunakan relative layout, text view berikutnya yang berupa nama dari sellernya bisa langsung ditampilkan pada sebelah kanan dari gambar yang dimasukkan. Di sini saya menggunakan nama sendiri yang terdapat di dalam string bernama my_name. Kemudian kita tutup relative layout-nya. Kemudian di paling bawah terdapat view yang paling bawah ini berupa tombol button. Button ini fungsinya adalah untuk membuat tombol dan membuat pengguna untuk dapat berinteraksi dengan cara menekan tombol tersebut untuk melakukan sesuatu. Tombol ini akan saya buat dengan string bertuliskan beli. Kemudian setelah itu kita tutup linear layout-nya untuk menutup yang paling atas dan scroll view-nya. Setelah selesai membuat tampilannya, kita masuk ke dalam main activity untuk menambahkan logika terhadap layout yang telah kita buat. Main activity.java. Yang akan saya tambahkan adalah pada bagian ini. Jika get support action bar-nya itu tidak sama dengan 0, maka yang akan dilakukan adalah akan mengset judul halaman di set title pada action bar yang isinya adalah iPhone 13 mini. Mungkin itu dari penjelasan kodenya. Setelah ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasinya dengan cara klik run app pada bagian ini. Ini kita bisa lihat launch successfully. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini ada gambar HP-nya. Ini dummy foto. Ini ada harganya, ada stok, ada deskripsinya, deskripsi umum mengenai HP-nya. Ini spesifikasi lengkapnya dari display, size, dan baterai. Kemudian di sini adalah nama sellernya, dijual oleh Dionysius Mario, dan ada fotonya yang di dalam circle image view. Dan di yang paling bawah adalah tombol beli. Mungkin itu saja dari aplikasi yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.